Hadis Riyadus Shalihin nomor 216. Bab 216. Mengokohkan kewajiban zakat dan uraian tentang keutamaannya serta apa-apa yang berhubungan dengan zakat itu. Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah solat olehmu semua dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah 43. Allah Ta'ala berfirman pula, dan mereka tidaklah diperintah, melainkan untuk beribadah kepada Allah, penuh keikhlasan mengerjakan agama untuknya, serta dengan kecondongan hati. Demikian pula mendirikan solat dan menunaikan zakat. Yang sedemikian itu adalah agama yang benar. Al-Bayyinah 5. Allah Ta'ala berfirman lagi, ambillah zakat dari sebagian harta benda mereka, untuk membersihkan serta menyucikan hati mereka. At-Taubah 103. 1203. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah bersabda, agama Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, beribadat haji di Baitullah Makkah dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Muttafaq alaih 1204. Dari Talha bin Ubaidullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab at-Taimi R.A., katanya, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah yaitu dari penduduk Najd, teruraikan rambut kepalanya. Kita dapat mendengarkan dengungan suaranya, tetapi tidak dapat kita fahami apa yang diucapkan olehnya itu, sehingga ia mendekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba orang tersebut menanyakan perihal agama Islam. Rasulullah lalu bersabda, yaitu 5 kali sholat dalam sehari semalam. Ia bertanya, apakah tidak ada lagi kewajiban atas diriku selain sholat 5 kali sehari semalam itu? Beliau menjawab, tidak ada, melainkan kalau engkau ingin beribadat sunnah. Rasulullah lalu menyambung sabdanya, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Orang itu bertanya, apakah tidak ada kewajiban lain selain itu? Beliau menjawab, tidak, melainkan kalau engkau hendak beribadat sunnah. Talha berkata, Rasulullah lalu menyebutkan kepada orang itu perihal zakat, lalu orang itu bertanya, apakah tidak ada kewajiban lain atas diriku selain itu? Beliau menjawab, tidak ada, melainkan kalau engkau hendak beribadat sunnah. Orang itu lalu menyingkir dan ia berkata, demi Allah, saya tidak akan menambah dari kewajiban-kewajiban itu dan tidak pula akan saya kurangi. Rasulullah lalu bersabda, orang itu akan berbahagia jikalau ia benar kata-katanya. Muttafaq alaih 1205. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi mengutus Muaz R.A. ke Yaman, lalu beliau bersabda, ajaklah mereka itu untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah pesuruh Allah. Jikalau mereka sudah mentaati untuk melakukan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka itu 5 kali salat dalam setiap sehari semalam. Jikalau mereka sudah mentaati yang sedemikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka pula bahwasanya Allah mewajibkan sedekah, yakni zakat, atas mereka yang diambil dari golongan yang kaya-kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan yang fakir-fakir dari mereka. Muttafaq alaih 1206. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan oleh Allah, supaya saya memerangi kepada para manusia, sehingga mereka suka menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jikalau mereka telah melakukan yang sedemikian itu, maka terpeliharalah darah-darah serta harta benda mereka daripadaku, sedang tentang hisab yakni perhitungan amalan mereka adalah terserah atas Allah. Muttafaq alaih 1207. Dari Abu Hurairah R.A., katanya, ketika Rasulullah telah meninggal dunia, dan Abu Bakar telah menjadi khalifah, sedang telah menjadi kafirlah orang Arab yang kembali pada kekafiran. Umar berkata kepada Abu Bakar, bagaimanakah dasarnya engkau memerangi para manusia itu, sedangkan Rasulullah telah bersabda, saya diperintah untuk memerangi para manusia, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan sedemikian itu, sungguh-sungguh ia telah terpelihara daripadaku akan harta benda dan dirinya melainkan dengan haknya yakni yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Adapun hisapnya orang itu adalah atas Allah. Abu Bakar menjawab, demi Allah, niscayalah saya akan memerangi orang yang memperbedakan antara sholat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Demi Allah andai kata orang-orang itu enggan memberikan kepadaku ikatan-ikatan yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah,
niscayalah saya akan memerangi mereka sebab keengganan memberikannya itu. Setelah itu Umar berkata, demi Allah, tidaklah keterangan Abu Bakar itu melainkan saya telah melihat bahwa Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk dasar melakukan peperangan, maka saya berpendapat bahwa itulah yang hak yakni benar. Muttafaq alaih 1208. Dari Abu Ayyub R.A., bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, beritahukanlah kepada saya perihal sesuatu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Beliau bersabda, supaya engkau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mempereratkan ikatan kekeluargaan. Muttafaq alaih 1209. Dari Abu Hurairah R.A., bahwasanya ada seorang Arab penghuni pedalaman negeri Arab mendatangi Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya akan sesuatu amalan yang apabila saya mengerjakannya, maka saya dapat memasuki surga. Beliau menjawab, supaya engkau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa Ramadan. Orang itu lalu berkata, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, saya tidak akan menambah dari itu semua. Setelah orang itu menyingkir, Nabi lalu bersabda, barang siapa yang senang jikalau melihat seseorang lelaki dari ahli surga, maka hendaklah melihat orang ini tadi. Muttafaq alaih 1210. Dari Jarir bin Abdullah R.A., katanya, saya berbaiat kepada Nabi, untuk tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Muttafaq alaih 1211. Dari Abu Hurairah R.A., katanya, Rasulullah bersabda, tiada seorang pun yang memiliki emas dan tidak pula yang memiliki perak, lalu ia tidak menunaikan haknya zakatnya dari emas dan perak itu, melainkan apabila telah tiba hari kiamat nanti dibuatkan untuknya beberapa lembaran dari api neraka lalu dipanaskanlah dalam neraka jahanam, kemudian disetrikalah lambung, kening dan punggungnya dengan lembaran-lembaran tadi, setiap kali ia telah menjadi dingin lalu dikembalikan lagi untuknya yakni dipanaskan dan disetrikakan lagi. Hal sedemikian itu terjadi dalam masa yang perkiraan lamanya ialah selama 50.000 tahun menurut hitungan hari dunia, sehingga diputuskanlah antara sekalian hamba Tuhan, lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Rasulullah lalu ditanya, ya Rasulullah, kalau unta bagaimanakah? Beliau menjawab, tiada seorang pun yang memiliki unta yang ia tidak menunaikan haknya yakni zakatnya, dan setengah daripada haknya unta ialah memerah susunya di waktu ia didatangkan di tempat air lalu air susunya itu disedekahkan kepada siapa saja yang memerlukan, melainkan apabila telah tiba hari kiamat, maka dibeberkanlah di mukanya sebidang tanah luas lagi licin dan unta-unta itu dalam keadaan yang gemuk-gemuk yang pernah dialaminya. Orang itu tidak akan kehilangan seekor anak unta pun yakni seluruh miliknya itu lengkap dan semua untanya itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya serta menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali ia telah dilaluinya oleh unta yang pertama, maka akan dikembalikan pula yang terakhirnya maksudnya terus saja unta-unta itu berputar-putar untuk menginjaknya. Hal ini terjadi dalam suatu masa yang perkiraan lamanya itu ialah 50.000 tahun, sehingga diputuskanlah antara seluruh hamba Tuhan, lalu orang itu akan mengetahui kelanjutan nasibnya ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Beliau lalu ditanya, ya Rasulullah kalau lembu dan kambing, bagaimanakah? Beliau menjawab, tiada seorang yang memiliki lembu ataupun kambing yang ia tidak menunaikan haknya zakatnya, melainkan apabila telah tiba hari kiamat, maka dibeberkanlah untuknya sebidang tanah luas lagi licin. Ia tidak akan kehilangan seekor pun dari ternaknya itu, di dalamnya tidak ada yang bertanduk lengkung, tidak ada yang tak bertanduk dan tidak ada pula yang patah tanduknya. Semuanya itu menubruknya menyeruduk dengan tanduk-tanduknya tadi dan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya. Setiap kali ia telah dilalui oleh ternak yang pertama, maka akan dikembalikan pula yang terakhirnya. Hal ini terjadi dalam masa yang perkiraan lamanya itu ialah 50.000 tahun, sehingga diputuskanlah antara sekalian hamba Tuhan, lalu orang itu akan mengetahui kelanjutan nasibnya, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Beliau lalu ditanya, ya Rasulullah, kalau kuda bagaimanakah? Beliau menjawab, kuda itu ada 3 macam. Ia bagi seseorang adalah merupakan dosa,
ada pula yang bagi seseorang merupakan tabir untuk keperluan pribadi sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain, tetapi ada yang bagi seseorang merupakan pahala. Adapun kuda yang bagi seseorang itu merupakan dosa, ialah kuda yang diikatnya yakni dimilikinya untuk dijadikan bahan ria, yakni untuk pamer dan dibangga-banggakan di hadapan manusia lainnya, lagi untuk kemegahan atau untuk menentang kepada umat Islam, maka kuda sedemikian inilah yang pemiliknya dapat memperoleh dosa. Adapun kuda yang dapat menjadi sebagai tabir ialah seseorang yang mengikatnya yakni memilikinya untuk fisabilillah, kemudian ia tidak melalaikan haknya Allah dalam hal punggungnya yakni untuk dinaiki guna melakukan ketaatan ataupun di waktu ada keperluan sendiri, bahkan tidak melalaikan pula akan lehernya maksudnya diperhatikan apa-apa yang menjadi kemaslahatan kuda tadi dan melindunginya dari bahaya maka inilah kuda yang dapat menjadi tabir. Adapun kuda yang bagi pemiliknya merupakan pahala ialah seseorang yang mengikatnya yakni memilikinya untuk kepentingan fisabilillah saja dan diperuntukkan untuk seluruh umat Islam, digembalakan di tanah yang penuh tanaman ataupun taman yang banyak makanannya. Maka tidaklah kuda itu makan sesuatu dari ladang atau taman itu, melainkan dicatatlah untuknya beberapa kebaikan sebanyak apa yang dimakan oleh kuda tersebut, bahkan dicatatlah beberapa kebaikan sebanyak hitungan kotorannya dan kencingnya. Tidak pula kuda itu menempuh dengan kakinya lalu berlari ke sebuah atau dua buah bukit lalu kembali lagi ke tempat penggembalaannya melainkan Allah mencatat untuknya beberapa kebaikan sebanyak hitungan bekas langkahnya dan juga sebanyak kotoran-kotoran yang ada. Tidak pula pemiliknya itu melalui sesuatu sungai, lalu kuda itu minum dari sungai tadi, sedangkan ia tidak hendak memberi minuman padanya, melainkan Allah mencatat untuk pemiliknya itu beberapa kebaikan sebanyak hitungan tegukan yang diminumnya. Beliau, ditanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau keledai bagaimanakah?" Beliau, menjawab, "Tiada sesuatu wahyu yang diturunkan kepada saya mengenai hal keledai ini, melainkan ayat yang tersendiri maknanya ini tetapi menghimpun segala macam persoalan, yaitu yang artinya, barang siapa yang mengerjakan seberat timbangan semut kecil dari kebaikan, maka ia akan mengetahuinya dan barang siapa yang mengerjakan seberat timbangan semut kecil, dari kejelekan, maka ia akan mengetahuinya pula. Az-Zalzalah, 7-8, Muttafaq alaih. Dan ini adalah lafaznya Imam Muslim. Al-Ka, artinya ialah tempat yang rata dan luas dari bumi. Sedang Al-Karkar ialah licin.